Selamat datang Badami Listeners, kembali bersama saya di ruang renungan malam ini. Coba pejamkan mata sejenak, hirup napas dalam-dalam. Apa yang terbayang? Bagi kita yang tinggal di Kuningan atau di sekitar Jawa Barat, mungkin yang terbayang adalah siluet agung yang selalu menyambut fajar. Gunung Ciremai. Ciremai bukan sekedar gunung. Ia adalah atap, penyuplai air, paru-paru, dan penjaga spiritual tanah Pasundan. Hari ini, renungan kita bertolak dari kaki puncaknya, dari hutan-hutan yang memeluknya, dan dari sebuah kekhawatiran yang mendalam. Bagaimana jika keindahan ini sirna? Bagaimana jika Ciremai kita suatu hari nanti mengalami nasib yang sama dengan saudara kita di seberang lautan, di Sumatera? Refleksi. Pilu dari seberang. Badami Listeners, mari kita tengok ke Sumatera. Apa yang kita dengar dari sana dalam beberapa dekade terakhir? Konflik. Konflik antara manusia dan alam. Bukan hanya tentang harimau atau gajah yang masuk desa, tapi tentang hutan yang hilang. Hutan yang diubah menjadi perkebunan monokultur secara besar-besaran, pertambangan ilegal, dan pembalakan liar. Kita menyaksikan berita, banjir bandang yang datang tiba-tiba. Air bah bercampur lumpur membawa batang-batang kayu besar yang seharusnya menahan air di pegunungan. Longsor yang menelan desa di tempat yang dulunya adalah akar-akar pohon yang kuat. Mengapa ini terjadi? Karena kita lupa. Kita lupa bahwa alam punya fungsi, bukan hanya nilai ekonomi. Ketika 1 hektar hutan primer diubah menjadi komoditas, kita tidak hanya kehilangan kayu. Kita kehilangan spons raksasa yang menyerap air hujan. Kita kehilangan bank genetik flora dan fauna. Kita kehilangan penjaga iklim. Dan di sini, di Kuningan, dengan Ciremai yang menjulang, kita harus bertanya, apakah kita sudah belajar dari pilu Sumatera? Kerentanan Ciremai. Ciremai memang dilindungi sebagai taman nasional, namun perlindungan legal tidak lantas membuatnya kebal. Tekanan terhadap Ciremai datang dari berbagai sisi. Sampah sisa pendakian yang mengotori jalur, kebakaran hutan akibat kelalaian atau pembukaan lahan di sekitarnya, dan yang paling mengkhawatirkan, ekspansi tata ruang yang terus merayap naik ke lereng gunung. Kita haus akan pembangunan. Kita ingin objek wisata baru, view yang bagus untuk selfie. Tapi di mana batasnya? Setiap kali kita memaksakan pembangunan permanen di zona resapan, kita seolah-olah sedang meletakkan bom waktu. Air yang kita minum, udara segar yang kita hirup, semua itu disaring dan diatur oleh Ciremai. Jika Ciremai sakit, kita semua akan sakit. Jika hutan di sana dicabik-cabik, Kuningan, Majalengka, Cirebon, semua akan menanggung akibatnya. Badami Listeners, ini bukan tentang menunjuk jari. Ini tentang kesadaran kolektif. Kita tidak bisa bergantung hanya pada petugas Taman Nasional. Penjaga Ciremai adalah kita semua. Mari kita beraksi, mulai dari hal terkecil. Jika Anda mendaki, bawa turun semua sampah Anda, bahkan sisa puntung rokok. Jika Anda melihat ada aktivitas perusakan atau perambahan, jangan diam, laporkan. Sebab nasib Ciremai, nasib Kuningan, nasib kita tidak boleh menjadi kisah sedih seperti yang kini terjadi di beberapa sudut Sumatera. Kita tidak ingin mendengar kisah tentang banjir bandang Kuningan, karena hutan kita sudah tak mampu menahan air lagi. Kita ingin Ciremai tetap menjadi Ciremai, sehat, lestari, dan memberikan kehidupan. Jadikan cinta kita pada Ciremai bukan hanya pajangan di media sosial, tapi aksi nyata dalam menjaga setiap akarnya.
setiap tetes mata airnya. Renungan malam ini saya akhiri. Mari kita jaga apa yang kita cintai. Semoga Tuhan selalu melindungi Ciremai dan kita semua.